Bab 189. Aurel, Vesa tolong Uma. Aduh, Uma ditangkap Papa. Sanum menatap dua putrinya yang seketika berhenti berlarian. Mereka berbalik badan dan berlari ke arahnya. Papa, cepat Uma. Nafesa menarik tangan papanya. Aurel tim memberikan gelitikan. Tawa Gaza lepas begitu saja karena kelakuan putrinya. Ndak mau tahu. Dia menjulurkan lidah dan makin memeluk erat Sanum. Uma punya papa. Sepuasnya peluk Uma. Ndak boleh. Boleh. Cepat papa. Keduanya masih berusaha menarik Gaza agar menjauh dari Uma Sanum. Tapi tenaga mereka yang tidak seberapa tak memberikan hasil apapun. Gaza menyandarkan kepalanya di bahu Sanum. Punya papa ini. Uma Echa. Uma Aurel. Balas keduanya kompak. Sanum tertawa. Sungguh dia begitu bahagia, dikelilingi suami seperti Gaza dan dua putri cantik yang Tuhan kirim untuknya. Kebahagiaan yang tidak mampu ditukar dengan apapun. Bahkan waktu. Telapak tangan Sanum mengusap lembut rambut lebat Gaza. Saat ini Gaza tengah berbaring dengan paha Sanum sebagai bantal. Mereka bersantai di atas tikar dengan beberapa cemilan dan minuman yang sudah tertata rapi. Bahkan ada potongan buah pir, mangga dan anggur di sana. Tidak jauh dari mereka, Aurel dan Nafesa masih asik bermain di bibir pantai ditemani Bi Ratih dan Mbak Jela. Mereka masih begitu bersemangat walaupun dua orang tuanya sudah memilih beristirahat di bawah pohon. Sayang. Sanum menunduk. Senyumnya mengambang kala Gaza mengulurkan satu butir anggur. Sanum membuka mulut dan memakannya. Yumi. Dia memejamkan mata menikmati rasa anggur yang terasa di lidahnya. Gaza tersenyum. Makan yang banyak. Siap komandan. Suka anggurnya. Suka banget. Vesa kamu juga suka anggur, sekarang juga. Untung anak kita gak anak anggur. Kelakarnya membuat Sanum mencubit perut Gaza. 43. Enak aja dibilang anak anggur, cebiknya. Anak kita tahu. Gaza tertawa. Dia lalu beralih duduk dan mencondongkan wajahnya pada Sanum. Dia mengulum senyum manis. Iya sayang. Sanum menangkup dua pipi Gaza, tatapan bening itu menatap sepasang kornea hitam milik Gaza. Senyuman Sanum terukir. Papa Gaza. Iya Uma Sanum. Mau lagi anggurnya? Pinta Sanum manja. Gaza terkekeh. Dia mengambil lagi anggur dan menyuapi Sanum. Begitu Gaza pindah duduk di sisinya, Sanum langsung menaruh kepalanya di bahu kokoh Gaza. Duduk berdua, dengan pemandangan pantai, bersama-sama teriakan riang anak-anak, menjadi suatu momen berharga bagi keduanya. Ketika mereka yang dulunya asing, lalu bertemu dalam kosan berujung akad, melewati banyak ujian dan kini mereka di sini. Berbahagia. Mas, Sanum bahagia banget. Gaza menaruh pipinya di kepala Sanum. Dia mengangguk. Satu tangannya memeluk pinggang Sanum dari belakang. Makasih ya Mas udah bawa Sanum ke pantai. Apapun untuk kamu sayang. Sanum tersenyum. Dia memejamkan mata sesaat menikmati belayan lembut angin pantai dan juga hangatnya pelukan Gaza. Kap. Dia rasakan kecupan di puncak kepalanya. Matanya terbuka, Sanum mendongak. Tatapan mereka beradu pandang, saling terkunci dan begitu dalam. Keduanya sama-sama tersenyum. 3 bulan kemudian. Bagaimana para saksi? Sah. Sah. Alhamdulillah. Hari ini pernikahan Gaza dan Alena. Arashis seketika berguncang akan janji suci yang baru saja Kas ucapkan. Tatapan bahagia terpancar dari mata dua insan yang kini resmi menjadi pasangan suami istri itu. Tak terkecuali dua keluarga besar yang turut berbahagia. Sanum menyeka air matanya yang jatuh.
Bibirnya mengulum senyum menatapi satu-satunya keluarga kandungnya yang kini sudah menjadi suami dari sosok perempuan yang dia cintai. Dua anak mama papa udah ada yang jaga. Kalian tenang ya di sana. 44. Mimpi tentang orang tua kandungnya hadir di pikirannya. Sanum tengah membayangkan bagaimana kebahagiaan mereka melihat dua anak yang sudah sama-sama menikah. Entah kenapa dia seakan juga merasakan hadir mereka di sini. Tangannya yang digenggam lembut membuat Sanum menoleh. Gaza tersenyum menatapnya. Setelah ijab kabul dilanjutkan dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz. Kemudian penanda tanganan dan penyerahan mahar. Sepasang insan yang memakai baju pernikahan berwarna putih tampak bersinar di depan sana. Senyum keduanya melengkung. Mata mereka saling menatap penuh bahagia. Keduanya lalu berfoto. Sanum ikut haru melihat Alena yang kini mencium punggung tangan Azam dan kening Alena dikecup mesra. Setelah penyerahan mahar dan sepasang pengantin berfoto, kini giliran pihak keluarga diminta mendekat ke depan oleh MC. Sanum mengandeng Vesa menuju ke sana. Matanya berkaca-kaca. Kaza mengembangkan senyum begitu dia di depannya. Aku udah nikah, Aza, ujarnya bahagia. Sanum mengangguk, air matanya jatuh lagi. Kaza langsung memeluknya. Kok nangis? Aza senang Azam. Mama papa pasti lega karena sekarang kita sama-sama udah menikah. Yang kurang dari pernikahannya adalah ketidakadaan orang tua kandung mereka yang sudah meninggal belasan tahun lalu. Kaza mengangguk. Dia mengusap lembut punggung Sanum. Keluarga lain menatap haru. Kemudian mereka melepaskan pelukan. Jagain Alena loh. Awas aja kalau bikin Alena nangis. Kaza mengusap air mata Sanum dan tersenyum. Aku janji. Sanum mengalihkan perhatian pada Alena yang berdiri di belakang Kaza. Sanum tersenyum manis yang disambut Alena juga. Kemudian sesi foto dimulai, foto keluarga yang akan menjadi kenang-kenangan dari hari spesial ini. Kek. Vesa jelek sini, Kak Il punya sesuatu. Veka ndak jele. Pipi Nafesa mengembung. Dia menyilangkan tangannya di depan dada, lalu membuang muka. Veka itu jelek. Kanzil menjulurkan lidahnya. Vesa menatap Il lagi. Tatapannya sangat kesal. Ndak. Ayo sini ada ikan. Vesa melirik ke akuarium yang ditunjuk Zil. Di sana banyak ikan berwarna oranye dan kecil-kecil. Vesa mendekat dengan pelan. Anyak Kak Il. Veka menempelkan telapak tangannya di kaca akuarium. Senyumannya melengkung melihat ikan-ikan tersebut. Iya kan? Ini, ikannya mirip Veka. Zil menunjuk salah satu ikan yang kebetulan mendekat ke dinding akuarium. Vekanda mirip ikan. 45. Ikannya jelek, Veka juga jelek. Pipi Nafesa mengembung lagi. Nda jele. Jele. Nda jele. Jelek. Linda jelek. Veka berteriak kesal. Membuat perhatian langit yang sedang menyuapi Syaza teralih. Abang Il jangan mulai lagi. Veka jelek Uma. Hua. Dikata jelek Vesa menangis. Bukannya merasa bersalah, Zil tersenyum lebar. Vesa berlari mendekat pada langit. Uma, Veka ndak jele. Matanya berkaca-kaca menatap langit. Bibirnya manyun. Gak sayang, Veka cantik banget kayak Uma Sanum. Langit mengusap lembut rambut Nafesa. Dia lalu beralih menatap Zil yang kini ikut mendekat. Abang jangan usil lagi. Veka jelek Uma. Ndak. Balas Vesa berteriak lagi. Cana Kak Il, Veka temannya sama saja. Vesa memeluk Syaza, mereka yang berusia beda 6 bulan. Syaza adek Kak Il. Ndak boleh. Adek Kak Il. Zil ikut memeluk Syaza. Veka sana. Ndak.
Syaja teman VK. Teriaknya tidak mau mengalah. Adek Kak Il. Aa Uma. Adunya menangis. Langit menghela napas lagi. Zil ini keturunan siapa sih? Kok jahil sekali. Umurnya sudah hendak beranjak 6 tahun. Assalamualaikum. Suara Sanum terdengar dari pintu utama. VK langsung berdiri. Aduin Uma. Teriaknya lalu berlari pergi. Zil duduk manis kala langit menatapnya galak. Zil lapar Uma. Dia buka mulutnya. Minta maaf sama adek VK dulu sayang. Abi marah loh bikin perempuan menangis. Mau Abi marah? Zil menggeleng cepat. Dia sontak berdiri dan berlari ke pintu utama. Seperginya Zil, langit terdiam sesaat memikirkan sesuatu. Lankan yang jahil dari dulu dia. Dari siapa lagi turunnya? Kalau dipikir-pikir Zil duplikat bumi dari segi suka cari gara-gara. Teringat bumi kala dulu suka sekali memancing emosinya. Tidak pernah bisa melihatnya tenang dan bahagia. Lalu kini Zil seperti itu pada Vesa. Dia jadi deja vu. Jika bumi tahu ini, dia pasti akan tertawa. Di sisi lain, Nafesa menangis di depan Sanum. Uma, VK ndak jele. Ujarnya mengadu. Sanum mengernyit, dia menunduk dan mengusap air mata putrinya. Siapa yang bilang VK jelek? 46. Kak Il. VK ndak jele. Tatapan Sanum langsung ke belakang. Di mana dekat sekat antara ruang tamu dan ruang lain berdiri Kanzil yang memberikan cengiran seraya memamerkan dua jarinya. Maaf Uma. Vesa berbalik badan dan berkacak pinggang. VK ndak teman cama Kak Il. Ujarnya sebal. Dia memegang tangan Sanum dan mengajaknya pergi. Kanzil mendekat. Mengulurkan tangan. Maaf ya VK. Ndak. VK membuang muka sebal. Gadis yang kini juga hendak menginjak umur 3 tahun itu sedang merajuk. Maafin yuk VK cantik, bujuk Sanum. Masa berantem sama abangnya Dia mengusap lembut rambut panjang Vesa. Vesa melirik Zil. Ndak. Lalu dia berlari keluar rumah begitu saja kemudian berdiri di dekat gerbang rumah langit. Sanum geleng-geleng kepala. Drama anak kecil. Ayo Kak Il gak boleh jahil, ujarnya. Zil mengangguk-angguk. Entah akan dilakukan apa tidak. Sanum masuk dulu. Langit keluar kemudian Perhatian Sanum teralih. Sanum tadinya mau panggil Vesa Bobo siang Kak. Sanum langsung ke depan ya. Ya udah, hati-hati ya. Langit tersenyum lebar. Sanum sedang hamil jalan 7 bulan saat ini. Sanum mengangguk. Setelah mengucapkan salam dia menyusul Nafesa yang menungguinya. Dia genggam tangan mungil sang anak. Dadah VK. Zil berteriak dan melambaikan tangan dari ambang pintu. Vesa enggan melirik, dia langsung menarik Uma ke depan. Ke rumahnya. Pipinya masih mengembung. Kesal. 47. Bu beli catu ya. Vesa dan Syaza sedang main masak-masakan di beranda rumah. Peralatan masak untuk anak-anak kini memenuhi lantai. Vesa sebagai pembeli. Syaza sebagai penjual. Macak dulu ya, Syaza menaruh kompor kecil di atas kuali, memasukkan daging mainan dan menggorengnya. Aci bumbu, aci ail. Cuda. Kemudian Syaza menaruhnya di piring dan menyerahnya pada Nafesa dengan senyuman lebar. Vesa bertepuk tangan bahagia. Zil yang tadinya hanya memperhatikan kegiatan masak-masakan itu dengan bosan langsung mengambil piring yang dikasih buat Vesa. Makasih adek Syaza. Punya VK. Teriak Nafesa kemudian. Baru kemarin mereka berantem, sekarang asik main sama Syaza diganggu oleh Zil. Punya Kak Il. Il pura-pura makan. Enak.
Vesa langsung merebut dengan pipi mengembung. Kak Il ndak boleh ambil punya Veka. Sayangnya Il bangkit dan membawa kabur. Kak Il. Vesa berlari mengejar. Aling. Syaza ikut berlari mengejar, membawa serta spatula mainannya. Kedua gadis kecil itu sama-sama mengejar Zil. Tawa Zil lepas, dia berlari-larian di halaman. Punya VKA. Jika baru saja kemarin ngambekan, tapi sekarang Zil sudah membuatnya sebal. Punya Kak Il. Abang balisin. Seru Syaza juga. BUKH. Karena asik mengejar Zil, Vesa yang tidak berhati-hati terjatuh hingga lututnya berdarah. Tangisannya seketika memenuhi halaman. Zil menghentikan langkah dan menoleh ke belakang. Dia sontak berlari ke arah Nafesa. Uma. Veka napa? Cakit, adunya di sela tangis. Zil berlutut di depan Nafesa dan menatap lututnya yang sedikit berdarah. Uma, Veka atuh. Syaza langsung berlari ke dalam rumah. Kak Zil embus-embus. Zil meniup-niup lutut Nafesa. Maaf ya adek Veka, ujarnya bersalah. Nafesa masih menangis sesenggukan. Dia memegang lututnya. Zil, teringat di kantongnya ada Hansaplas, langsung mengeluarkannya. Kak Il, obati. Veka ndak boleh nangis lagi ya. 48. Veka mengangguk walaupun masih sesenggukan. Dengan hati-hati Zil menutupi luka lutut Vesa dengan Hansaplas. Masih sakit. Aci, bibirnya Vesa manyun. Zil mengeluarkan permen lollipop dari kantongnya. Dia serahkan pada Vesa. Kak Il kasih ini biar sembuh, bujuknya. Vesa menyeka air matanya dengan senyuman lebar. Dia ambil permen itu. Aci Kak Il. Ujarnya girang. Zil baru lega Vesa berhenti menangis. Dia mengangguk dan memberikan juga daging mainan tadi. Ini. Vesa mengambilnya. Punya Veka. Di saat bersamaan bumi keluar bersama langit. Dia menatap keduanya yang kini berdiri berhadapan di halaman dan lutut Nafesa yang diberi Hansaplas. Veka diacih Kak Il pelmen. Bulu mata lentik Vesa masih basah sebab tangisnya tadi, tapi senyumannya melengkung lebar seraya perlihatkan permen pada Abi Bumi dan Uma Langit. Adek juga mau. Melihat Vesa dikasih permen dia tidak, gantian Syaza yang merajuk. Matanya berkaca-kaca. Abis adek Syaza. Cuman satu. Adek au Abi. Syaza memeluk satu kaki Bumi dengan permintaan lirih. Dia cemberut. Agi dua ya. Vesa menyerahkan permennya pada Syaza. Anak itu tampak kesenangan dan mengangguk. Sini Uma bagi, sekarang masuk rumah yuk. Langit membawa Nafesa dan Syaza ke rumah. Meninggalkan Bumi bersama Zil. Zil memperhatikan kepergian Nafesa lalu tersenyum lebar pada Bumi yang kini berjongkok di depannya. Abang Il jangan jahil sama adek ya. Ndak Abi. Il cuman ganggu aja. Bumi tertawa. Itu sama bang. Kenapa suka sekali jahil sama adek? Semalam langit bercerita bagaimana Zil terus mengatakan Vesa jelek hingga merajuk. Kini Syaza mengadu dengan ucapannya yang belum terlalu jelas. Abang Il ambi mainan Veka, Veka atau Abi. Ikut Uma ah. Zil kabur saat ditanyai. Meninggalkan Bumi yang menahan tawa melihat tingkah putranya. Duplikat dia dan langit memang. Sanum duduk di depan Aurel menyimak Sanumlan ayatnya. Sudah 6 bulan dia mendaftarkan Aurel ikut kelas menggaji dan tatfiz Al-Quran. Di rumah dia sering membimbing dan menemani Aurel mengsanumel. Untuk saat ini hanya ayat-ayat pendek yang dia targetkan. Tidak hanya Aurel, Vesa juga sudah mulai diajarkan sejak dini. Sejak Vesa bayi, jika dia mengaji Sanum akan membawa sang putri dalam pangkuannya.
Dan setidaknya beberapa huruf hijaiyah sudah dia ulang-ulang memperkenalkan dan mengajarkan Nafesa. Begitu Sanumlan Aurel selesai, Sanum memuji putrinya. Dia juga menyerahkan 2 ice cream vanilla reward selesai Sanumlan hari ini. 49. Makasih Uma. Senyum Aurel merekah mendapatkan 2 ice cream. Dia memeluk Sanum senang, lalu berlari keluar. Sanum menatap Aurel yang kini pergi tersenyum. Gantian Gaza yang masuk, bukan store ayat. Gaza baru saja pulang. Cowok itu tampak lelah. Usai dari kampus Gaza ke kantor. Kegiatannya cukup banyak. Vesa masih di depan Bay. Iya mas. Lagi main sama Syaza dan Il.